Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polrestabes Semarang menetapkan 5 tersangka yang terlibat pengiriman ratusan anjing menggunakan truk yang ditangkap di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Seorang lelaki yang terekam kamera pengawas menyiksa kucing dilaporkan ke Polresta Solo. Kembali menelan korban, 4 orang tewas dalam pesta minuman keras oplosan di kota Semarang. Warga Boyolali meminta pembuat onar yang memancing pengeroyokan oleh anggota TNI akhir tahun lalu agar diproses hukum. Warga resah karena mereka kerap melakukan konvoi sepeda motor dengan knalpot brong yang mengganggu ketentraman lingkungan. Puluhan warga Senin lalu mendatangi Polres Boyolali membawa poster yang berisi dukungan terhadap TNI dan Polri. Aksi damai mereka lakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polres Boyolali, yaitu untuk memproses hukum para pelaku konvoi sepeda motor berknalpot brong dari salah satu simpatisan Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang memicu emosi oknum TNI sehingga terjadi penganiayaan pada tanggal 30 Desember tahun lalu. Warga meminta penegak hukum adil. Di satu sisi, 6 oknum TNI yang menganiaya telah menjadi tersangka dan dihukum. Namun warga melihat para pengendara sepeda motor berknalpot brong yang mengganggu kenyamanan masyarakat dengan kedok kampanye belum ditindak secara hukum. Dan kami minta kepada pihak Bapak Polisi untuk segera menindaklanjuti, memproses secara hukum para pelaku pembuat onar tersebut. Sangat meresahkan. Masa di depan rumah sakit, di depan asrama tentara, di depan masjid mereka warwer pada kondisi pada mabuk semua. Jadi mereka jelas mengganggu ketertiban masyarakat di lingkungan yang mereka lewati. Menanggapi tuntutan warga tersebut, Polres Boyolali menanggapinya secara diplomatis. Meski pembuat onar belum diproses hukum, polisi saat ini gencar melakukan razia knalpot brong. Alhamdulillah di Polres Boyolali itu sudah dilaksanakan kegiatan penertiban terhadap penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai dengan spek tek untuk dilakukan penyitaan, ya, kemudian dimusnahkan. Warga meminta polisi tegas menindak para pengguna knalpot brong, apalagi masa kampanye terbuka yang akan dimulai pertengahan bulan Januari biasanya kerap diwarnai konvoi sepeda motor yang meresahkan warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali. 4 orang meninggal dan 6 lainnya dirawat usai menenggak minuman keras oplosan di kota Semarang. Miras oplosan yang dipesan daring itu diduga campuran etanol dan sirup. 4 orang hilang nyawa usai menenggak minuman keras oplosan di Jalan Kerapus, Semarang Utara, Kota Semarang. Awalnya ada 10 pemuda yang mabuk miras oplosan yang dipesan secara daring pada Kamis malam lalu. Setelah menghabiskan seluruh minuman, masing-masing orang pulang ke rumahnya. Saat itulah setiap orang mulai merasakan sakit hingga hilang nyawa. Ada 4 orang meninggal dunia di 3 lokasi berbeda, sementara 4 lainnya dirawat di rumah sakit dan 2 laginya di rumah. Polisi kini mendalami campuran yang terdapat pada minuman keras itu yang ditenggak 10 pemuda. 2 dirawat di rumah masing-masing. Langkah kepolisian yang sedang dilakukan sekarang adalah melakukan perawatan kepada yang saat ini masih di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita sudah bekerja sama dengan laboratorium forensik untuk menentukan kandungan apa yang ada di dalam minuman yang diminum oleh para korban-korban ini. Salah satu korban Rojal mengatakan usai mabuk tidak ada pemuda yang tumbang. Seluruhnya sempat pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba mereka merasakan sakit dan mual. Korban mengatakan miras yang diracik salah satu peserta adalah campuran etanol, sirup, dan perasa minuman. Berarti langsung pulang masing-masing rumah? Langsung pulang masing-masing. Mas yang 2 itu masih di rumah, masih tidur kan? Oh, masih tidur di sini? Ya, yang pending sama Andika itu.
Itu oplosannya apa aja? Apa aja? Setaumu apa aja? Ya setahun ini etanol tadi. Etanol terus Dicampur sirup marimas gitu. marimas. Ya. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus miras ini yang telah merenggut 4 nyawa. Polisi masih menunggu 4 korban yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Semarang hingga bisa diperiksa. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dua tersangka pembobol rumah kosong ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Keduanya ditangkap berbekal potongan rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial. Bukti rekaman kamera pengawas dari salah satu rumah di wilayah Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang ini membuat 2 orang lelaki, Nur Faizin dan Ahmad Zainuddin, tidak bisa berkutik. Rekaman video dengan jelas menunjukkan saat keduanya datang, masuk ke dalam sebuah rumah yang kosong, lalu keluar dengan membawa televisi dan perhiasan emas seberat 2,6 gram dari rumah tersebut. Berdasarkan rekaman video ini, tim Resmo Polrestabes Semarang membekuk kedua tersangka di rumah mereka. Yang alhamdulillah CCTV tiap gang, tiap jalan sudah terkoneksi di comment center sehingga memudahkan personel kita untuk mendeteksi kemana perginya pelaku. Rupanya kedua tersangka adalah residivis kasus yang sama dan sudah 3 kali membobol rumah kosong di Kota Semarang. Kedua tersangka mengaku sebelum membobol rumah telah mengintai dan menandai rumah yang diduga kuat tengah kosong. Kaca gelap, terus teras kaca perserakan, kedua saya ketok itu dulu Pak. Kalau penghuninya keluar? Kalau ada penghuni keluar kita pura-pura bertamu lah, cari alamat siapa. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Terekam oleh kamera. Sebuah rumah di Kesugihan Cilacap digerebek polisi karena jadi tempat produksi uang palsu. Awalnya pelaku adalah pembuat hadiah buket bunga uang palsu yang akhirnya memproduksi uang palsu berbagai daerah. 9, kamu bilang 8. 9 ya. 9 tadi. 9. Ya 9. Di hadapan petugas, Bayu tak lagi bisa berbohong. Bisnis kriminalnya mencetak uang palsu terbongkar sudah. Bertempat di rumahnya di Jalan Serayu, Desa Kesugihan, Cilacap. Polisi menemukan ribuan lembar uang palsu pecahan 50 dan 100 ribu rupiah. Uang palsu ini sudah dikemas dan hendak dikirim ke pemesan yang berasal dari luar wilayah Jawa. Kita temukan di dalam rumah tersebut alat-alat termasuk sebagian barang bukti yang ada, lembar uang palsu, nanti ya kita akan kami sampaikan. Kemudian termasuk tersangka inisial BY yang bersangkutan ini pendatang dari Jember. Pelaku mengaku awalnya ia hanya pembuat uang palsu yang digunakan untuk hadiah buket bunga. Lalu sejak 4 bulan terakhir ia tertarik membuat uang palsu karena melihat potensi pasarnya besar. Ia pun mematok harga Rp100.000 untuk 7 lembar uang palsu. Bisnisnya bukan pakai uang-uang yang spesimen itu. Memang ada tawaran itu terus? Ya, ada tawaran itu ya dengan janji-janji yang paling tinggi. Yang pesan dari mana aja itu? Dari luar Jawa ini. Sekali pesan berapa kamu? Biasanya? Variasi, 500.000, 1 juta. Itu yang pesan jaringan itu atau orang lain? Orang lain, nggak ada jaringan. Polisi kini mengembangkan adanya jaringan pembuatan uang palsu lain. Pelaku sendiri dijerat undang-undang tentang uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Lantaran kehabisan uang, seorang pemuda tega mencuri harta temannya dengan berpura-pura ajak karaoke. Residivis kasus pencurian itu kembali mendekap di balik jeruji besi.
Teman makan teman, istilah ini cocok disematkan kepada Nurkolis, pemuda 24 tahun asal Lamongan, Jawa Timur. Ia dengan teganya menggasak uang dan ponsel rekannya sendiri. Peristiwa berawal saat 30 Desember 2023. Saat itu pelaku yang merupakan residivis pencurian mengajak rekannya untuk menginap. Di tengah karaoke, pelaku kemudian pergi dan membawa harta temannya mulai dari uang, ATM, dan ponsel. Pelaku mencuri uang dan harta temannya karena sudah kehabisan uang. Dan saat menginap, pelaku mengajak korban untuk berkaraoke. Dan saat berjalan karaoke, tiba-tiba pelaku pergi duluan meninggalkan korban dan membawa handphone korban. Karena korban merasa curiga, menanyakan ke pemilik karaoke bahwa temannya sudah pergi dengan membawa handphone. Langsung ke penginapan. Dan ternyata di penginapan juga pintu sudah terbuka, barang-barang milik korban sudah berantakan, dan dicek ternyata uang beserta ATM juga sudah hilang. 3 hari berselang, pelaku akhirnya ditangkap. Ia kembali mendekam di balik jeruji karena perbuatannya. Kali ini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.